kakek, ke bapak sekarang nggak ada, jadi ke saya gitu. Gini ceritanya ya. Nah, karena kita kan tidak tahu, dulu saya itu belum lahir, kakek saya itu yang kemasukan tuh tatung, aslinya tuh Jong Pak Kung. Nah itu setelah inilah yang. Tapi waktu kecil saya udah tahu Jong Pak Kung itu betul-betul hebat. Kapan lah yang saya Jong Kyun ya, Mei? Shen kan ya dari awalnya itu kan Kikan itu Taiji ya, Boy. Oh, itu putra mahkota. Putra mahkota dari dinasti? Itu sih kalau dari dinasti saya jujur aja saya tidak tahu. Kenapa tidak mau tahu? Karena ini kan dulu kan kakek. Kalau zaman sekarang kakek dulu kan tatung itu kan mungkin ya dari kan banyak mungkin ya gini atau saya nanya kadang-kadang dulu banyak musibah, banyak bencana. Iya, sekarang abang punya kewajiban harus cari tahu yang namanya sipunya. Oh. Jangan sampai ndak tahu asal muasal sipunya. Nanti kemasukan jin setan yang dari mana-mana nanti dibilang sipu juga. Oh, betul. Betul nggak? Betul. Kalau ini ya dari kakek ceritanya tuh. Dulu ini Jendra ini kan dia itu putra mahkota itu kan anak angkat yang ketiga. Nah, jadi waktu itu dia itu turun ke bumi, dia turun ke bumi sini, melihat kondisi yang di bawah sini apa tuh suasananya enak, makanannya enak-enak semua, daging kan semuanya kan. Nah, jadi lupa itu dia tidak bisa naik lagi ke atas sana. Jadi kenyamanan lupa sama surga lagi, Pak. Dia udah namanya juga ya dunia lama kan. Nah, ketemulah dengan ini Majua. Oh, dengan Dewi Samudra. Oh, Dewi Samudra. Dewi Samudra itu dia dilihat itu dia bawalah dia pulang ke langit sana. Jadi kawin ya dengan Dewi Samudra? Tidak ada. Nggak kawin ya. Ke bumi sini mungkin dia dilihat suasananya sini kan, sana kan makannya kan tidak ada daging mungkin ya. Vegetarian semua makan buah. Indonesia, Singkawang, Kalimantan Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sekarang kami berada di areal Kaliasin, Singkawang Selatan, tepatnya di kelenteng apa nih Bang Niko? Jong Pak Kung. Nih, sebelah saya sudah ada tatungnya. Mungkin di sini kami memperhatikan ya beberapa properti kelenteng khususnya. Ini sangat luar biasa, dari lantai sampai ke altar ini bersih semua. Nah, seperti inilah yang mungkin yang dimaksudkan untuk rumah-rumah ibadah. Ya, jangan malas lah ya, bersih-bersih aja. Supaya apa? Enak dilihat, supaya yang masuk juga merasa sehat gitu. Tatung yang mungkin sedang melaksanakan tugasnya juga akan bersemangat ya. Iya. Ini yang bersihkan kelenteng abang ini siapa nih? Sendiri? Kapan? Sejak mulai saya itu sekarang saya udah 44 tahun ya. 8 tahun lebih. 8 tahun lebih. Berapa hari sekali bersihkan kelenteng ini? Satu hari itu 2 kali kita kasih 2 kali kasih minum teh. Keren ya. Oh, tehnya diganti tiap hari juga? Iya, sore dengan pagi. Nah, ini satu hal yang memang perlu menjadi perhatian kita bersama lah ya, khususnya yang memiliki kelenteng-kelenteng lah, jangan diabaikan. Misalnya ya dupa-dupa, abu-abu dupa itu berhamburan tak karu-karuan di bawah angin. Yang duduk di kelenteng nanti malah kesedot dupanya. Memang ada beberapa tatung bisa menggunakan dupa untuk pengobatan, tapi perlu diingat, dupa itu adalah abu ya. Nah, ini membahayakan daripada pernapasan kita. Ini Bang, ngomong-ngomong, nama abang siapa Bang? Kalau nama asli ini ya dari marga itu Seu Kapten. Kalau biasa sehari-hari dipanggil itu Jongli. Jongli. Ya. Usia berapa usia? Usia berapa? Sekarang 44 tahun. 44 tahun. Ya, Pak. Umur berapa kira-kira abang sudah menjadi seorang tatung? Saya tatung gini dari awalnya kan saya kan dulu kan umur 21 tahun itu orang tua sudah meninggal pada saat itu. Hari ke-49 itu ya kita sudah dirasukan. Nah, habis itu kerasukan itu kita tidak memikir apakah itu
suhu atau gimana. Cuman yang kita yang mikir itu kan mencari nafkah. Iya, iya. Nah, sejak itu kita diabaikan, saya abaikan aja. Iya, iya, Nah, iya, iya, iya. abaikan setahu saya ke Jakarta mungkin kurang lebih belasan tahun ke Jakarta, merantau ke Jakarta. Nah, bentar dulu. Ketika abang merasakan sesuatu yang aneh dalam tubuh abang ya, ini di mana tepatnya, di Jakarta atau di Singkawang ini? Saya di Singkawang sudah mulai. Berarti tetap nekat berangkat ke? Pernah enggak? Mungkin waktu itu nggak ada kontinuitas, nggak ada kesenyambungannya. Kan kadang-kadang kan ceritanya bapaknya Dongli itu meninggal setelah 7x7, 49. Ya. Nah, dimasuki Sipu. Cuman belum tahu Sipu apa, siapa dia, Atau penyakitnya? nggak tahu. Kemudian waktu itu lepas sekali, ya udah nggak ada sambung-sambungnya kan. Ya. Ketika abang ini sakit ya, pernah nggak abang ke dokter? Saya jujur aja, saya belum pernah namanya juga sakit nih, alhamdulillah ya. Belum pernah saya namanya juga sakit. Saya belum pernah. Ya kalau namanya sakit mungkin gigi, kalau kepala bening itu sih yang biasa mungkin ada. Jadi kita gini kan cerita masalah kerasukan itu pada waktu itu orang tua tuh meninggal yang 49 hari itu. Kerasukan memang itu dari itu yang sembahyang itu dari bapak itu dulu kan banyak yang datang sembahyang. Dengar bahwa anaknya itu kerasukan. Nah, suhu yang siku sini. Nah, jadi awal itu datanglah yang lain sembahyang. Kita juga sebagai ini kan malu-malu gitu kan. Malu-malu. Jadi yang Malu-malu, saya, bentar. Malu nih dengan siapa, Bang? Nah, jadi kita kan umur kan masih muda ya, 21 tahun. Nah, jadi kalau tatung gitu kan orang tua sudah meninggal, mencari nafkah, adik-adik masih kecil-kecil. Jadi kita mikirnya itu kan mencari nafkah Untuk bantu adik. Pada saat itu merantaulah ke Pontianak, ke Jakarta saya. Tidak habis pikir itu saya tahun kalau tidak salah 98. 2000 berapa ya? 2001 lah. Nah, saya bekerja lagi di Singkawang tahun 2001. Saya pulanglah ke Singkawang sini. Habis itu Sebentar dulu, Bang. Tadi kan abang bilang merasa sakit ya kan? Ya, merasa sakit ya. enggak pernah merasa sakit. Nah, yang awal tadi penyakit itu yang datang pusing-pusing apa maksudnya segala macam. Bukan dia punya maksud sakit besar itu nggak ada yang berat. Yang dirasakan itu tadi. Nah, seperti apa misalnya? Pusing, mual perut atau apa aja? Siau piang, penyakit kecil lah ya. Maksudnya penyakit yang asli atau yang kerasukan itu? Yang datangnya Sipu belum jadi. Kalau itu ketika abang ini mau mencapai jadi tatung ini. Dia kalau waktu itu dia datang, rasa kaki itu tidak terinjak ini papan ini tidak terinjak. Apa nu? Pi ngomai apang ngompi. Kayaknya kesemutan gitu. Kesemutan ya, tapi bukan darah tinggi kan? Nggak ada itu. Nah, ini berarti penyakit yang sangat aneh. Itu sih bukan penyakit, karena waktu dimasuki itu kan ada massa yang mendesak ke dalam tubuh. Itu ya. Nah, waktu berarti itulah mengisi kan terus waktu mengisi kan dia kan kayak begini, kayak diisi barang itu kan akan dorong keluar. Nah, waktu itu terasa kayak kesemutan dia. Begitu. Benar-benar abang mengetahui bahwa abang itu ingin benar-benar jadi tatung itu sejak kapan? Saya sejak itu sekarang 8 tahun ya. Bagian Jepang Nikong Jitni 2000 lebih. Kita nggak saya kan ship samsai dah. Kurang lebih dia nggak kan tali dia ada nungsi dah. Sekira kan ngasup. Ngasup kan tali, ngasup kan kosin mau aduk tuh nggak tali. Itu kira-kira nggak litit hoki aja soalnya saya di sang panjang mereka itu Bang Dongli ini aktif tatung di Kelenteng ini 8 tahun. Aktifnya. Nah, ini keren nih 8 tahun ya. Jadi Bang Dongli ya. Selama abang menjadi tatung selama 8 tahun ini, apa aja peristiwa yang sudah abang lalui, abang dapatkan atau abang rasakan, kemudian hal-hal yang memang
menurut abang istimewa selama menjadi tatung 8 tahun itu apa? Ini jadi kalau pada saat itu saya bekerja di Singkawang, saya pulang lah, jadi tidak bekerja lagi, saya kerja di ladang, jadi petani sini sambil mengurus pekong ini, sambil mengurus ya, sambil mengurus, sambil petani tanam sayur gitu. Jadi kita pun ya sehari-hari itu orang datang sembahyang itu kan tidak dengar bahwa pekong ini sudah ada anaknya yang urus. Sudah ada regenerasi. Karena dia kan regenerasi, sudah 21 tahun, orang tua sudah meninggal. Jadi dia itu kurang lebih belasan tahun Kosong. kosong di sini. Nah, maksud saya begini, apakah selama 8 tahun ini pekong kita ini, abang ya, tatungnya ya, melakukan pengobatan? Kita ada, jadi pengobatan, rezeki itu tidak kita di apa tuh ya, nggak mau bohong lah itu ya, bikin karena jimat ya. Itu bikin jimat ada untuk nggak? keselamatan, untuk dagang, untuk keluar jalan, keluar kota. Meramal? Nah, kalau meramal belum. Pemirsa, kita tanya nih, selama 8 tahun beliau ini melakukan pengobatan, sudah berapa banyak pasiennya? Nah, kalau masalah pasien itu, ya saya berapa juga, jumlah pasien abang gitu selama 8 ya, tahun kalau ini? masalah pasien itu, jujur aja saya tidak apa tuh ya, Tidak serta. suruh saya di depan saya pun tidak berani bilang banyak, ya, bilang sedikit saya pun tidak berani, karena ini masalah pengobatan tiap hari ya, 1 bulan itu ya mungkin lah paling tidak lah ya. Ini saya jujur dengan Dewa Langit saya. Iya. Dan guru saya pun tidak mau bohong, karena ini cerita fakta. Iya. Kalau bohong pun percuma. Jadi karena diceritakan orang semua pun bisa dengar. Iya. Pekong ini ramai, sepi atau tidak. Nah, jadi yang saya tanya, itulah makanya saya ceritakan. berapa banyak abang itu dalam 1 tahun, 2 tahun, sampai 8 tahun itu mengobati orang sakit? Jadi inilah, kalau sehari-hari kadang-kadang ada 5 orang, 3 orang, bisa-bisa 10 orang juga. Kadang-kadang tidak ada juga satu hari ya. Nah, saya bilang karena tidak ada itu karena apa? Pengobatan itu kan tidak semua bisa sembuh, bisa dapat. Nah, beliau ini memang jago pelitnya ya. Tatung pandai ngelit nih. Ya maksud saya bang. Nah, bisa ndak kira-kira kita lakukan sesuatu kan? Begitu orang datang mencari abang mau berobat, di sana ada 1 buku tercatat. Nama siapa yang datang, alamatnya di mana, tanggal berapa, tahun berapa, jam berapa, sakitnya apa. Itu itu ini pernah kita ya, melakukan. ini yang harus abang lakukan, itu kewajiban. Kenapa? Ini namanya pelajaran buat saya. Ketika pasien itu pulang, nggak tahu dia singgah di mana, berhenti di tatung mana lagi, atau pergi ke dokter mana, tiba-tiba drop. Abang punya bukti bahwa pasien ini datang jam sekian, hari ini tanggal sekian dan sebagainya. Ini loh, kejadiannya jam berapa? Nah gitu bang. Jadi mulai ya sahabatku, saudara-saudaraku yang memiliki kelenteng, yang melakukan pengobatan, jangan lupa dicatat, ya. Dicatat itu, ya, supaya apa? Anda punya arsip. 1 tahun Anda mengetahui berapa jumlah pengobatan yang telah Anda lakukan, dan termasuk sakitnya apa aja. Benar nggak kira-kira? Ya, betul. Ini, salah nggak saya ngomong? Ini sangat bermanfaat, sangat logika. Mau saya nggak masuk melakukan sekarang? Ya, kalau yang melakukan itu pasti nanti saya lakukan. Karena ini ya, apa yang ini diceritakan keren itu ya. masuk akal dan betul. Karena ya. nanti kalau ini namanya kan juga ada resep ya, seperti resep dokter kan. Bener. Nanti ditanya, oh kamu buka obatnya di mana kan? Ya, Oh, di sini ya. sana gitu kan. Jadi otomatis orang yang datang itu kan tahu, oh jadi dia sini. Dan sekaligus Jadi juga namanya siapa masih ada arsip gitu ya. melindungi abang selaku tatung yang melakukan pengobatan gitu. Ya. Oke. Saya yakin Sipunya akan senang. Malah dibonusnya abang nanti oleh Sipu. Mudah-mudahan ya. Ini ya pemirsa saya atau sahabatku yang berada di kota Singkawang maupun Nusantara, bahkan yang luar daripada Indonesia itu. Ini memang unik namanya tatung ini. Mereka nggak pernah sekolah kedokteran, tapi mampu mengobati. Dan kira-kira penyakit apa yang bisa diobati? Jadi gini, penyakit itu kan ya kita juga belum pernah
ada tahunnya ya, yang datang itu biasa itu kan penyakit ringan. Ringan. Penyakit yang ringan seperti kan mungkin demam, atau anak itu sering nangis, atau perut muat, atau gimana ya. Kalau masalah ini atau yang kencing manis itu, kalau biasa itu kan kaki itu kan yang bengkak-bengkak itu ya, kita juga pernah. Tapi setahu saya itu ada yang sembuh, ada yang tidak juga. Ya, wajar aja jodoh, dan mungkin ada restu daripada Tuhan yang Maha Kuasa untuk kesembuhannya ya. Nah, si abang ini perantara aja lah gitu. Kemudian Bang, yang paling sering hadir ke Pekong Abang untuk berobat ini, apakah ada orang yang kena santet, kemudian kena guna-guna maksudnya ya, kemudian kesenggol makhluk halus dan sebagainya? Nah, gini, kalau yang santet-santet itu ya, sejak dia datang saya juga belum pernah dengar itu yang namanya pengawal kita itu kan ada yang apa tuh ya, asisten saya itu. Jadi saya setahu saya belum pernah ada yang kena. Belum pernah kena santet, belum pernah ke sini. Belum ada. Tapi, ya. Kita yang tahu itu kan anak buah kita itu kan bilang. Nah, sekali datang dia kan mungkin kan ada sebagian orang bilang kan santet-santet. Tapi sampai di sini ya suhu kita bilang mungkin tidak santet gitu, mungkin ada dalam tubuh ada mungkin ya gini-gini. Nah, apakah dia kena santet saya juga tidak tahu. Gitu. Bang Niko nih punya urusan, saya tidak akan nanya ini ya. Saya cuma mau nanya satu. Tanya suipunya siapa dan dari mana. Bang, ini kan udah banyak ngobatin nih. Sekali ngobatin berapa lui? Pemirsa kita tanya berapa pasien itu bayar dengan beliau ketika berobat di sini. Gimana? Gini ya, hari ini Bapak dengan ini saudara-saudara kita datang ke sini, saya pun pengertian saya, apa yang saya ketahui dan apa yang ada di dalam saya pikiran saya sesuai ajaran sikung-sikung saya, karena ini kan turun-menurun. Dulu kakek saya juga begitu, bapak saya begitu, keturunan saya sekarang mewakili sini saya juga begitu. Karena masalah pengobatan biaya ini ya, suhu kita itu tidak pernah meminta biaya, tidak pernah meminta dan tidak meminta sesuatu imbalan apa-apa. Nah, gitu. Tidak miskin. Kerja ya, kerja. Jadi tatung rela sesuka miskin. Hati, sesuka yang penting rela. Masyarakat bahagia, masyarakat sejahtera. Ya, namanya tatung singkawang rela miskin. Hanya beliau atau tatung-tatung singkawang ketika mengobatin orang, hanya satu harapannya, semoga pasien itu dapat sembuh, itu aja. Masalah bayar, mereka nggak pernah berpikir, apalagi menargetkan harga dan sebagainya, nggak pernah itu. Hampir seluruh kelenteng yang kami jajaki tidak pernah menarik bayaran. Tapi mungkin kalau dikasih angpau mau nggak? Ini masalah nih ya, masalah angpau. Ya kadang-kadang dia kan dia gini lah. Rezeki yang besar yang dikasih mungkin kita terima, rezeki yang dibawa mungkin kita kan kondisi ya mungkin suhu mungkin mengerti juga. Masalah yang angpau itu mungkin dia kembalikan kadang-kadang gitu. Kalau kena yang susah maksudnya. Kalau kena yang kaya sih sipu sih diam-diam lah, terima lah. Karena kan ini imbalannya kan yang ada kasih, yang tidak ada gitu. Berarti bagi orang yang datang atau pasien yang datang di sini berobat dengan kondisi yang tidak mampu, angpaunya itu dikembalikan lagi. Iya, dikembalikan. Dikasih apa lagi? Obat kali ya. Kalau dia ada ramuan obat mungkin dia suruh dia pergi ambil gitu. Ambil gratis. Kalau kadang-kadang kan suruh ambil, dia kan di toko obat. Kita kan tidak sediakan obat. Jadi dia beli sendiri. Kadang-kadang dia kasih ya saya ambil. Kalau tadi tidak, ada makna besar loh Bang. Tadi sempat tersebut kan. Dan angpau dari orang yang mampu biasa beliau simpan. Tuh kena tidak mampu dikasihkan lagi juga tuh tadi saya dengar itu. Ini berarti tatung ini kaya ini. Kaya. Betul. Kenapa saya bilang kaya? Tapi kaya kesehatan. Bagaimana? Setiap orang sembahyang ini kan perlu dupa. Pekong ini perlu lilin. Pekong ini perlu listrik. Siapa yang bayar? Ya, karena makanya kita itu punya hati nurani. Bersihkanlah apa yang lantai atau atal-atal itu kan meja itu. Rezeki itu kan tidak hilang dari atas. Apa yang kita buatkan pasti ada yang balasannya. Dengan cara kerjanya ini. Beliau
sangat luar biasa. Kenapa? Nggak takut miskin. Kenapa? Setiap waktu manusia itu selalu ada rezekinya masing-masing, siapapun dia. Mungkin Bang Niko, silakan untuk disimpulkan apa yang kita bicarakan tadi. Iya, berbahagia sekali ya kita mempunyai kelenteng nih Jong Pak Kung ya. Ini dari kecil saya udah tahu Jong Pak Kung itu terkenal Bang. Ya. Dan sekarang setelah kita mendengar penjelasan dari Bang Jong Li ini, bagaimana kegiatannya, bagaimana sistemnya, rupanya kan dengan rela hati abang kita ini ya, putih beliau ya, aja akan melayani masyarakat sekitar sini ataupun juga yang dari daerah lain, dan dengan catatan tidak pernah menentukan suatu imbalan, suatu harga, dan lagi pula bagi yang memang sangat-sangat tidak mampu malah akan dibantu lagi. Yang bersyukur sekali ya kita sahabat mempunyai Bang Jong Li dan mempunyai Jong Pak Kung. Iya. Karena ini kan ya, namanya juga sangat berterima kasih juga, karena Tuhan itu kan ya selalu tahu lah apa yang kita buat, nah, buatkanlah sesuai ada yang baik gitu. Nah. Ya, yang udah jelas kelenteng ini tiap hari buka kan? Tiap hari. 24 jam. 24. Pagi subuh jam 5 pun enggak masalah. Bayangin pemirsa ya, 24 jam hadir aja di sini. Beliau tidur goyang. Ini udah janji beliau. Ini demikian bincang-bincang kami pada hari ini, tepatnya di kelenteng Jong Pak Kung ini. Lebih kurang kami mohon maaf, dan harapan kami semoga apa yang kami bincangkan ini benar-benar dapat memberikan informasi sekaligus bermanfaat bagi sahabat. Kami akhiri Indonesia, Singkawang, Kalimantan Barat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.